Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengubah HP Xiaomi ini menjadi HP Oppo. Iya, tapi cuma OS-nya aja. Karena di video ini saya akan mencoba memasang color OS di HP Xiaomi Redmi Note 4 yang aslinya pakai MIUI, yang berat dan banyak iklannya seperti papan reklame. Bedanya, kalau di papan reklame ada iklan caleg dan capres, kalau di MIUI nggak ada. Sedangkan HP Oppo dengan color OS, setahu saya gak ada iklannya. Banyak sekali yang request ke saya untuk custom ROM HP Oppo, tapi sayangnya HP-nya belum kebeli sampai sekarang. Jadi kita coba ubah HP lain jadi HP Oppo aja. Color OS adalah sistem operasi berbasis Android yang biasa dipakai oleh HP Oppo dan juga OnePlus. Color OS pertama kali rilis di tahun 2013. Dulu Color OS punya tampilan khas sendiri, bahkan bisa dibilang tampilannya itu cukup ikonik. Tapi semenjak versi 3.0 malah jadi plagiat iOS dan plagiatnya tuh kelihatan banget. Bahkan sampai sekarang pun tampilan Color OS tuh masih mirip iOS. Oppo tidak pernah merilis Color OS untuk HP Xiaomi Redmi Note 4. Alasannya udah jelas karena ini HP Xiaomi bukan HP Oppo. Ngapain juga Oppo rilis OS-nya buat merek HP lain. Jadi untuk pemasukan Color OS di HP ini perlu pakai cara tidak resmi atau unofficial. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk memasang Color OS di HP Xiaomi Redmi Note 4 ini. Yang pertama, kita bisa pasang ROM portingan. ROM portingan ini adalah ROM Color OS untuk HP Oppo, tapi isinya sudah diubah agar bisa mendukung HP Xiaomi. Sayangnya, jenis ROM ini harus ada orang yang ngeporting dan lebih jarang. Untuk contoh ROM portingan, kalian bisa lihat video custom ROM Klaksosor Gaming untuk Z7 2016 di channel saya. Ini ROM portingan dari Galaxy M10. Singkatnya, ROM Galaxy M10 dibikin support Z7 2016. Yang kedua, kita bisa pasang GSI Color OS. Karena HP Redmi Note 4 ini support Project Treble setelah custom ROM, jadi kita bisa pasang GSI. Project Treble ini memisahkan antara sistem dan juga vendor. Sistem itu adalah Android-nya dan vendor itu berisi driver dan file khusus untuk suatu perangkat. Sekarang, HP ini memiliki OS Android 9 Custom ROM.OS yang berbasis AOSP dan vendor untuk Redmi Note 4. Kita bisa mencoba mengganti sistem Android 9 tersebut dengan GSI Color OS-nya Odoo. Langsung saja kita coba prosesnya. Untuk GSI-nya, saya mencoba cari di Google dengan keyword GSI Color OS. Dan saya menemukan beberapa GSI Color OS, mulai dari Color OS 9 hingga Color OS 11. Kalau Color Gusion saya nggak nemu. Karena Mido ini tidak memakai treble AB dan pakai treble yang A-only, jadi saya hanya bisa download yang A-only GSI-nya. Langsung saja kita coba copy filenya ke HP-nya. Sayangnya yang Color OS 11 nggak mau di-copy. Nanti kalau misalnya diinstal, saya lewat fastboot aja installnya. Jangan lupa, sebelum install pastikan kalian sudah memasang custom ROM yang support treble. Langsung saja kita coba install GSI lewat recovery seperti TWRP. Untuk caranya, buka recovery di HP kalian. Di sini saya pakai Pitch Black Recovery. Lalu pilih file IMG GSI-nya. Saya akan coba Color OS 9 dulu, dan flash ke partisi sistem. Pastikan ke partisi sistem, jangan sampai salah. Di sini prosesnya bakal agak lama karena filenya cukup badag. Setelah beres install, kita coba wipe data dulu. Lalu kita restart HP-nya. Apakah bootloop atau enggak ya ini? Dan setelah restart, muncul logo Xiaomi. Karena splash screen-nya tidak berubah, jadi masih bakal muncul logo Xiaomi. Namun, sayangnya malah restart balik lagi ke logo Xiaomi dan nggak booting. Malah dibawa ke fastboot akhirnya. Berdasarkan pengalaman saya, ini bisa terjadi kalau datanya belum diformat. Selanjutnya, saya coba format data dulu. Karena sebagian ROM ada yang harus format data baru work. Seperti saat saya pasang Nusantara di Redmi Note 5 kemarin. Kalian bisa lihat video saya custom ROM Redmi Note 5 pakai ROM Nusantara si paling gaming di channel saya. Sayangnya, setelah format data pun HP-nya tetap tidak mau booting ke GSI-nya dan tetap bootloop alias ganteng. Kalau di format data tetap bootloop, bisa jadi penyebab hal ini terjadi karena sistem atau kernelnya itu gak cocok. Jadi saya akan coba ganti ROM-nya ke Lineage OS Android 13. Mungkin vendor bawaan .OS Android 9 ini kurang bagus. Karena tadi kita sudah format data, otomatis datanya udah hilang semua dan saya terpaksa harus pakai ADB sideload buat install custom ROM-nya. Untuk jaga-jaga perlu format data lagi, jadi selanjutnya saya akan coba install lewat fastboot. Caranya masuk ke mode fastboot seperti biasa atau lewat TWRP juga bisa. Setelah masuk fastboot, kita jalankan perintah fastboot flash system nama file IMG untuk flash image-nya ke partisi sistem.
Prosesnya akan lama dan jangan sampai kesenggol kabel USB-nya. Jika sudah, kita ketik fastboot reboot untuk merestart HP-nya, dan kita lihat apakah bakal restart lagi. Sayangnya, HP-nya malah restart lagi, tapi kali ini restartnya 2 kali dan setelahnya malah masuk ke recovery. Jadi singkatnya kita masih gagal memasang GSI di HP ini. Saya memulai video ini awalnya tanpa melihat tutorial dan saya asal coba dari hal yang saya ketahui. Sayangnya ternyata gagal. Akhirnya saya coba cari tutorial pasang GSI di Redmi Note 4, dan saya ketemu video ini. Ternyata dia pakai GSI yang AB bukannya A only, jadi terpaksa mau gak mau saya coba download ulang GSI-nya yang versi AB. Sayangnya server SourceForge itu lemot banget, jadi saya harus nunggu lama. Saking lama downloadnya, saya coba cari-cari video lain dan cara lain. Saya ketemu file khusus untuk GSI Mido, dan saya coba flash file ini menggunakan ADB sideload karena saya sudah format data. Setelah saya flash file zip ini, ternyata sukses. Langsung saja kita coba reboot. Dan sekarang ada yang sedikit berbeda. Setelah logo Xiaomi, kita gak restart lagi dan langsung masuk ke boot screen Oppo. Muncul logo Oppo di HP-nya. Sayangnya, setelah muncul boot screen ini, HP-nya malah boot loop, stuck di logo Odo. Setidaknya kali ini kita sudah bisa berjalan lebih jauh, tapi tetap belum sampai karena masih boot loop. Mungkin GSI-nya ColorOS gak cocok sama HP ini. Jadi saya coba iseng cari apakah ada orang yang berhasil pasang ColorOS di HP Xiaomi Redmi Note 4. Ternyata ada. Saya menemukan video orang yang berhasil memasang ColorOS di HP Redmi Note 4 ini. Tapi dia pakai ColorOS 7 berbasis Android 10. Jadi saya coba dulu download bahan yang dia pakai. Ada zip vendor dan juga sistemnya. Pertama, kita coba dulu flash vendor yang dia pakai dengan cara yang sama seperti tadi. Sayangnya pas saya coba pasang malah gagal karena zipnya bermasalah. Ternyata saat saya cek isi zipnya ternyata beda. Jadi sepertinya saya harus ekstrak dulu zipnya dan flash langsung partisinya lewat fastboot. Pertama kita coba dulu pasang vendornya. Kita rename dulu filenya lalu pasang lewat fastboot. Selanjutnya kita install juga file bootnya. Dan kita sukses install kedua file tersebut lewat fastboot. Setelah itu kita akan pasang coba GSI-nya. Ternyata di dalamnya ada zip tambahan juga dan juga sistemnya. Sayangnya sistemnya ini filenya dipecah, alhasil gak bisa saya flash lewat fastboot. Jadi kita harus ekstrak copy ke internal lalu flash lewat recovery atau TWRP dan sejenisnya. Setelah beres kopinya, kita coba masuk ke recovery untuk menginstal file ColorOS ini. Sayangnya saat saya coba restore gak muncul di sini. Ternyata harus saya copy dulu ke folder backup. Dan saat saya coba copy ke folder backup, ternyata gagal saat kopinya. Akhirnya saya copy paksa lewat file manager bawaan recovery. Ini ribet, harus satu-satu copy filenya, nggak bisa semuanya sekaligus. Akhirnya setelah kita coba pindahin filenya, muncul juga di menu restore dan bisa lanjut coba restore. Setelah proses restore, akhirnya saya coba restart dan wipe data. Sayangnya malah stuck di logo Xiaomi, tapi gak restart. Yang awalnya muncul logo Odo, sekarang malah stuck di logo Xiaomi tanpa restart. Kita malah mundur ini bukannya maju. Yang saya sadar pas saya pasang zipnya, ternyata error partisi bootnya. Ada kemungkinan saya harus pasang lewat restore juga vendor dan bootnya. Gak bisa lewat fastboot. Akhirnya saya coba copy filenya ke folder backup dan restore pakai recovery. Dan akhirnya setelah penantian lama, HP-nya mencoba booting ke ColorOS. Cuman ini kok boot screen-nya logo Android ya, bukan logo Odo. Ternyata selama ini penyebabnya akibat saya gak baca tutorial dan asal flash lewat fastboot, padahal harusnya lewat backupnya recovery. Dan setelah menunggu booting, ternyata akhirnya tidak bootloop. Kita bisa masuk ke setting awalnya. Saya langsung coba next aja OOBE-nya dan akhirnya masuk ke tampilan awal ColorOS. Tapi saya baru sadar pas lihat daftar aplikasinya. Gak ada Play Store-nya dan anehnya gak ada aplikasi telepon juga. Ternyata ini pakai basis ROM ColorOS Cina yang gak ada Play Store-nya. Jadi saya harus coba pasang G-Apps dulu. Karena ini ColorOS-nya berbasis Android 10, jadi saya pasang G-Apps untuk Android 10. Sayangnya pas pasang G-Apps malah error. Katanya udah ada G-Apps di ROM-nya dan partisinya kekecilan. Saya udah coba open G-Apps dan bit G-Apps sama aja gak ada yang bisa diinstal. Katanya sisa 4 MB partisi sistemnya. Langsung saja kita coba lihat-lihat tampilan ROM ColorOS ini.
Dari tampilannya ini bener-bener seperti HP Odoo, karena memang ini tuh ColorOS beneran. Yang saya rasa saat pakai custom ROM ini tuh terlalu kurang stabil, jadi banyak fitur yang gak jalan dan juga gak ada GApps-nya, jadi susah. Ini tuh benar-benar terasa salah. ColorOS di HP Xiaomi gak nyambung banget. Sebagian fiturnya juga gak jalan di sini sayangnya. Tapi secara teknis saya sudah berhasil merubah HP Xiaomi ini menjadi HP Odoo karena sama-sama pakai ColorOS. Tentu saja di ColorOS ini tidak ada waktu zona Cibaduyut, sama aja seperti OS lainnya. Yang aneh, saat saya coba install aplikasi aja disuruh login. Tapi pasti pencet login gak respon apa-apa. Dan saat saya coba login di setting gak ngefek. Kemungkinan aplikasi buat login Heytapnya dihapus atau korup atau sejenisnya. Saat saya install aplikasi harus lewat file manager bawaan. Kalau lewat Chrome atau aplikasi lain nggak bisa. Dan hebatnya di sini aplikasi Explore tuh jalan, tidak blank seperti saat saya coba di .os Android 9 kemarin. Kalian bisa lihat video saya custom ROM dan oprek brutal untuk gaming HP Redmi Note 4 ini di channel saya. Di ROM ini juga baseband HP ini tuh kedetek unknown, yang berarti kemungkinan besar kalian nggak bisa pasang SIM card di HP ini. Saya juga nggak bisa cek karena HP ini nggak ada SIM cardnya. Karena ini ColorOS versi Cina, selain nggak ada Play Store, aplikasi beritanya berbahasa Cina. Keyboardnya ada bahasa Cinanya dan lock screen-nya juga ada deskripsi berbahasa Cina. Tapi yang paling fatal, saya nggak bisa lihat recent apps. Semua tombol yang saya coba udah ditahan sekalipun nggak ada yang nampilin recent apps. Multitasking di OS ini tuh auto sulit. Sebenarnya masih banyak bug yang lain, cuman nggak bisa saya periksa satu-satu fiturnya. Karena saya masih penasaran, saya coba flash GSI ColorOS versi 11, berbasis Android 10 juga. Saya langsung flash lewat fastboot GSI-nya, dan langsung saja kita coba restart. Muncul logo Xiaomi seperti biasa, dan ini mencoba booting ke ColorOS. Apakah akan boot loop? Kita tunggu. Sayangnya, setelah saya nunggu lama banget, ternyata ini boot loop juga, stuck di logo Android. Sebagai bonus, saya coba iseng mengubah HP Xiaomi ini menjadi Samsudin. Saya coba download GSI One UI versi 2.5 dan akan saya coba flash lewat fastboot. Setelah beres downloadnya, saya ekstrak filenya dan coba flash pakai fastboot. Sayangnya saat proses flash gagal. ROM ini nggak bisa di flash karena filenya terlalu badag. Partisi sistem di HP ini cuma 3 GB dan ROM-nya ukuran 3.8 GB. Saya nggak tahu kenapa ROM yang bukan basis AOSP seperti ColorOS dan One UI itu berat banget ukurannya. Apakah karena bloatware-nya banyak banget? Dari semua ROM GSI yang kita coba, hanya ColorOS 7 yang bisa berjalan di HP ini. ColorOS yang lain, seperti ColorOS 9 dan 11 dan juga One UI 2.5 nggak bisa jalan di HP ini. Kesimpulannya, apakah kita bisa mengubah HP Xiaomi menjadi HP Oppo? Kita bisa memasang ColorOS di sebagian HP Xiaomi yang sudah UBL. Walaupun prosesnya bisa dibilang sulit karena saya berkali-kali mendapatkan boot loop dan gagal booting. Saat sekalinya sukses, ROM-nya malah ngebug parah di mana menurut saya udah gak nyaman dipakai. Jadi jawabannya bisa. Jadi iya, tergantung HP dan dukungan treble dan GSI-nya. Apakah saya selanjutnya harus coba pasang ROM merek lain di HP ini? Tulis di komentar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.